Patriark, monster ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, dan terlalu buru-buru untuk membuka kandangnya. Tidak apa-apa, kalian semua mundur. Menjinakkan. Dia menaklukkan monster ganas ini hanya dengan satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari Patriark. Mengapa Linba menangkapmu? Jadi orang itu ingin menyerahkanmu kepada Master Binatang dari Aliansi Ortodoks. Beruntungnya kau telah bertemu aku, apakah kau bersedia kembali ke Sekte Iblis Surgawi bersamaku dan menjadi binatang suci yang menjaga gerbang gunung? Ini akan menyelamatkanmu dari menjadi sasaran lagi di masa depan. Patriark begitu hebat, ia benar-benar dapat berkomunikasi dengan monster. Masuklah. Tetua Agung, mengenai posisi penguasa kerajaan Dongxing, silakan pilih orang yang cakap dari antara murid-murid Sekte Iblis. Aku akan kembali ke Sekte Iblis terlebih dahulu. Istriku, aku kembali. Penguasaanmu atas jalan kehampaan menjadi semakin mahir. Ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau jaraknya jauh, takutnya malah jadi nyasar ke tanah suci Yaochikan. Istriku, apa yang sedang kau bicarakan? Aku hanya akan datang kepadamu. Istriku, ada apa denganmu? Sebagai seorang suami, aku tidak bisa mengendalikan diri seperti ini. Persepsi Kaisar Agung tahap puncak. Apakah kau bertemu seseorang di kerajaan Dongxing? Penyair itu sebenarnya adalah Kaisar Agung tahap puncak. Dari mana asal penyair itu? Bisakah kau menceritakan detailnya? Seperti ini, seperti itu. Ini dan itu. Jadi begitu, Chen Gejiang seharusnya dari luar domain. Di luar domain, itu berarti dia tidak ada hubungannya. Dia tampaknya tidak mempunyai niat jahat terhadapmu. Lupakan saja, mari ke intinya. Apa yang sedang kau lakukan? Istriku baru saja memberiku sebuah ide, sebenarnya, kita bisa membuka beberapa medan perang baru. Tak tahu malu, ini ruang kerja. Bukankah itu tepat? Kenakan pakaianmu dan keluar. Istriku, kenapa kau marah? Bukankah tadi menyenangkan? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mengusirmu. Mengapa energi spiritualku tiba-tiba lepas kendali? Selamat kepada tuan rumah atas terobosannya. Kultivasi saat ini, ranah Sky King bintang 6. Bagaimana kau tiba-tiba membuat terobosan? Bintang 6. Anda mengejutkan Luo Wuking. Hadiah misi, gunakan Enlightenment Fist untuk menyerang 5.000 orang, lalu Enlightenment Ace menghilang dan tuan rumah mendapat hadiah misi. Enlightenment Fist, menggunakan pukulan pada orang lain dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang Taoisme dan mengisi kembali kultivasi spiritual tuan rumah. Apa itu Enlightenment Fist? Apakah kau diam-diam mempelajari beberapa teknik kultivasi ganda? Istriku, aku bersumpah tidak melakukannya. Kalau latihan semacam itu, tubuh akan lemah total sekarang, aku tidak akan melakukan cara jahat seperti ini. Mungkin karena sebelumnya energi spiritual terkumpul terlalu banyak di dalam tubuhku, jadi aku menerobos sekarang. Jangan khawatir, istriku, suamimu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Sayang, aku tahu kau yang terbaik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Ada apa? Bolehkah aku memberimu pukulan? Satu pukulan saja, jangan khawatir itu tidak akan sakit, aku hanya ingin mencoba efeknya. Patriark membangun pilar teleportasi ini, yang telah membawa berkah bagi sekte iblis kita, ini akan menguntungkan generasi sekarang dan masa depan. Pukulan istriku ini sungguh kuat. Patriark, kau baik-baik saja. Tetua pertama, izinkan aku memukulmu. Memahami tinju.
Terima ini. Ini, pukulan Patriark. Penatua pertama tidak akan mati, kan? Enlightenment Fish 4999 per 5000. Bagus, itu benar-benar berhasil. Jangan berpura-pura mati, aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya, bangunlah. Ahem, Patriark, aku hanya ingin berakting. Tidak perlu, coba lihat, apakah pemahamanmu tentang Tao telah berubah? Apa maksud Patriark? Apakah ada misteri di balik pukulan ini? Pemahaman pedangku yang telah macet selama ratusan tahun, benar-benar telah tercerahkan. Patriark, mungkinkah itu pukulan darimu? Tepat. Pukulan yang baru saja aku lakukan disebut tinju pencerahan, yang diciptakan olehku. Dengan satu pukulan, kau tidak akan mati, tetapi pemahamanmu juga akan ditingkatkan. Dipukul sekali akan meningkatkan pemahaman. Patriark sungguh hebat, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Anda mengejutkan sekelompok murid, mendapatkan hadiah energi spiritual plus 5000. Benar, jumlah tempat terbatas, hanya tersisa 4999. Patriark, aku juga, berikan aku pukulan. Patriark, tolong pukul aku sampai sekarat dengan seluruh kekuatanmu. Patriark, aku berbohong padamu karena mengatakan kau sangat jelek, datanglah dan pukul aku. Baiklah, berbaris dan maju satu per satu. 6 per 5000. Hahaha, aku sangat senang karena telah membuat terobosan. Pukulan ini sungguh bermanfaat. Pukulan Patriark sangat kuat. Aku tidak menyangka intensitas pekerjaannya begitu tinggi, tanganku agak sakit. Satu pukulan terakhir tersisa. Siapa lagi yang mau dipukul olehku? Kesempatan terakhir ada di sini. Master Yaochi. Patriark. Melihatku seperti itu, dia pasti ingin. Master Yaochi, tolong aku, biarkan aku memukulmu. Memukulku. Patriark, pukulan jenis apa yang ingin kau gunakan? Wanita ini suka menggoda setiap kali dia mendapat kesempatan. Terima pukulanku, dan pemahamanmu akan mencapai tingkat lebih tinggi. Apakah ada hal baik seperti itu? Hehe, Patriark mau pukul bagian mana? Punggungmu saja, jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatan penuh. Aku datang. Tunggu. Kenapa kau tiba-tiba berbalik? Bagaimana, apakah kau merasa pemahamanmu telah meningkat? Perasaan ini. Tidak ada. Aneh, mengapa gagal? Hehe, karena pemahaman Taoku sudah mencapai tingkat tertinggi, aku tidak membutuhkannya. Lalu mengapa kau mau kupukul? Karena aku ingin diajari olehmu. Patriark, Anda sungguh pria sejati. Benar. Patriark, bisakah kau melakukannya padaku? Tentu saja, Saintes, aku akan bersikap lembut. Bersiaplah. Terima kasih, Patriark, pemahaman Taoku telah lama menggangguku, tetapi sekarang aku akhirnya mencapai pencerahan. Tuan rumah telah menyelesaikan tugas, keterampilan Enlightenment Fish tidak valid, dan kartu hadiah tugas sedang dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh mata persepsi. Mata persepsi, dengan menggunakan energi spiritual, Anda dapat membuka mata persepsi, dan melihat fenomena aneh di langit dan bumi, kekayaan alam, dan banyak lagi. Mata persepsi, bukankah itu? Apa yang sedang kau lakukan? Istriku, dengarkan alasanku. Istriku, aku sedang membantu Saintes menerobos, aku tidak melihat apapun. Lihat apa? Tidak ada. Ngomong-ngomong, istriku belum tahu kalau aku memperoleh mata persepsi. Oh, aku tidak menyangka kalau Patriark ternyata orang yang sangat patuh pada istri. Tentu saja, menghormati pasangan adalah kualitas baik yang harus dimiliki pria. Oh, jadi begitu. Luo Wuking, apa yang kau inginkan dariku? Istriku memanggilmu. Kau tidak akan bertarung dengan Master Yaochi hanya demi aku, kan? Membawa pergi. Baiklah. Mau bawa aku kemana?
Aku bisa jalan sendiri. Wow, Patriark benar-benar menjadi panutan bagi generasi kita. Aku memiliki beberapa petunjuk tentang benda yang hilang milik Dewa Iblis. Jadi aku meminta Master Yaochi untuk datang dan membahas tindakan pencegahan bersama. Sayang, apakah kau menemukan benda itu? Sebelumnya, aku mengirim orang untuk menyelidiki. Belum lama ini, ada berita dari Istana Dabei. Istana Dabei, di Beizu. Ya, di dalam Istana Dabei ada tempat yang disebut Tanah Para Dewa yang jatuh. Akhir-akhir ini sering terjadi kejadian awan menghalangi matahari dan suara-suara misterius muncul. Aku curiga ini ada hubungannya dengan benda hilang milik Dewa Iblis. Jika berada di tempat lain di Beizu, akan baik-baik saja, tetapi itu adalah Tanah Dewa yang jatuh. Ada apa dengan Tanah Dewa yang jatuh? Konon, jutaan tahun lalu, terjadi perang antar dewa di Beizu. Dua dewa yang kuat bertarung selama ratusan tahun, dan akhirnya keduanya mati di Beizu. Mayat dan darah mereka berubah menjadi sejumlah besar energi, membentuk Tanah Dewa yang jatuh saat ini. Kedengarannya tidak ada yang istimewa. Apakah berbahaya? Ya, di tempat itu telah muncul fenomena aneh. Semakin kuat seseorang, maka akan semakin besar pula tekanan yang diterimanya, begitu pula sebaliknya. Jadi kami tidak bisa memasuki Tanah Dewa itu. Maafkan aku karena kali ini aku tidak bisa bersamamu dan melindungimu. Istriku, tidak perlu khawatir, jika kau benar-benar merasa bersalah, kau harus menghiburku di malam hari. Ahem, Patriark, apakah kau lupa bahwa ada orang lain di sini? Baiklah, berhenti main-main. Duduklah dengan tenang. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong dan ada orang lain. Itu tidak pantas. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Demi amannya, kami akan menanamkan formasi penjaga 9 kesengsaraan padamu. Saat menghadapi ancaman bahaya, energi dalam formasi ini akan melonjak keluar. Benar sekali, selain melindungimu, ini juga memungkinkan kami untuk merasakannya secara langsung. Setengah jam kemudian. Apakah sudah selesai? Suamiku. Jika kau menemui sesuatu yang tidak dapat kau selesaikan, panggil saja aku secara langsung, aku tidak takut pada tekanan yang ada di Tanah Dewa yang jatuh. Dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tekanan, keselamatanmu lebih penting. Istriku. Sebagai seorang suami, aku tidak punya apapun untuk membalas budimu, jadi aku hanya bisa membalas budi dengan tubuhku. Siapa yang menginginkan tubuhmu? Tidak ingat tempat. Permaisuri, Patriark, aku kembali. Penatua pertama telah kembali, dan tampaknya dia sangat efisien dalam menangani berbagai hal. Istriku, jangan khawatir, tunggu aku di rumah, aku akan segera kembali. Tetua pertama, terima kasih atas kerja kerasmu, bisakah kau ikut denganku lagi? Pergi kemana? Beizu, Istana Dabei. Patriark, aku baru saja kembali. Aku bahkan belum duduk. Benda yang dicari Dewa Iblis tentu bukan benda biasa. Tempat itu berbahaya, kau yakin meninggalkannya sendiri? Bisakah dia menghadapinya? Aku percaya padanya. Dia selalu dapat menemukan jalan keluar dari situasi putus asa dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Karena keberadaannya sendiri adalah sebuah keajaiban. Beizu, Istana Dabei. Istana Dabei. Ye Bei, penguasa Istana Dabei. Tanah Dewa telah mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini, Yuer dan teman-temannya terjebak di sana dan hidup mereka tidak diketahui. Aku, sebagai seorang ayah, sangat tidak kompeten. Kepala istana, jangan khawatir, kami telah meminta bantuan dari Sekte Iblis Surgawi, sekarang Sekte Iblis Surgawi telah menjadi kuat, mereka pasti akan membantu. Aku tidak tahu siapa yang datang, akan lebih bagus jika itu adalah Patriark. Patriark Sekte Iblis Surgawi. Menurutku dia hanya orang lemah. Tianbei Taizu, apakah kau berhasil membuat terobosan? Ya, sekarang aku adalah Kaisar Agung Bintang 1. Taizu, tahukah kau bahwa Yuer sekarang terjebak di Tanah Dewa? Aku sudah tahu itu.
Hanya saja kau ingin Patriark Sekte Iblis membantumu memecahkan masalah, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimana mungkin? Menurut rumor, Patriark Sekte Iblis itu adalah Kaisar Agung tahap puncak. Apakah menurutmu Patriark yang masih begitu muda, benar-benar bisa menjadi Kaisar Agung tahap puncak secepat itu? Mungkin ini adalah tipuan yang disebarkan oleh Sekte Iblis Surgawi untuk membingungkan aliansi ortodok. Masuk akal, tidak seorang pun pernah melihat bagaimana Patriark membunuh Kaisar Agung Bintang 8. Oleh karena itu, Patriark mungkin merupakan seorang jenius yang langka, tetapi dia bukanlah seorang Kaisar Agung. Tampaknya kau sangat yakin dengan tebakanmu. Patriark. Aku adalah penguasa istana, Ye memberi salam kepada Patriark. Kau baru saja mengatakan bahwa aku bukan Kaisar Agung tahap puncak, kan? Untuk menghindari masalah, lebih baik mencari cara untuk memastikan identitasku sebagai Kaisar Agung. Bagaimana kalau aku yang memukulmu? Aku tidak bisa melihat kultivasinya. Apakah dia mencoba menipuku? Jika dia benar-benar Kaisar Agung tahap puncak, maka tamatlah riwayatku, kan? Dengan kekuatan Patriark, satu pukulan darimu akan membunuhku. Bukankah kau mengatakan bahwa aku bukan seorang Kaisar Agung? Ahem, aku hanya sedikit khawatir. Bagaimana dengan ini, Patriark? Biarkan aku memukulmu. Jika Patriark adalah Kaisar Agung tahap puncak, sekalipun kau terkena satu pukulan, itu tak akan jadi masalah besar, kan? Apakah kau merasa memenuhi syarat? Tidak, aku hanya ingin belajar dari Patriark. Jika Patriark bersedia menerima pukulanku, aku akan memberikan 100.000 hektar ladang obat untuk menebus kesalahanku kepada Patriark. 100.000 hektar ladang obat. Tidak rugi sama sekali. Kau dapat memukul di sini. Bagaimana? Jika wajah tampan Patriark hancur, aku takut permaisuri. Wajah adalah bagian yang paling rentan, bagian tubuh lainnya sangat keras. Satu pukulan saja dan kau mungkin akan lumpuh. Apakah kau ingin lumpuh? Patriark benar-benar seorang pria sejati. Aku tidak akan menahan diri. Pukulanku tidak mempan. Taizu adalah seorang Kaisar Agung, tapi dia gagal. Patriark memang pantas dengan reputasinya. Patriark, apakah Taizu baik-baik saja? Jangan khawatir, dia akan segera bangun. Pertahanan wajah tak tahu malu, sangat berguna. Baiklah, bawa aku ke tempat Tanah Dewa. Ngomong-ngomong, jangan lupa tentang 100.000 hektar ladang obat. Tanah Dewa. Patriark, konon dulunya gunung-gunung tinggi di Tanah Dewa ini terbentuk dari tubuh kultivator manusia ranah dewa, dan ribuan jurang serta gua terbentuk dari saripati dan darah kultivator manusia ranah dewa itu. Sistem, buka mata persepsi. Membuka mata persepsi. Mata persepsi terbuka. Mungkinkah pilar cahaya itu adalah aura yang dipancarkan oleh sisa-sisa dewa iblis? Apa yang ditemukan Patriark? Sejujurnya, putriku dan beberapa murid sekarang terjebak di sana, dan aku benar-benar khawatir terhadap mereka. Jangan cemas, tunggu saja di sini, aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Jalan kehampaan. Patriark benar-benar hebat. Segala sesuatu di Tanah Dewa ini sangat berbahaya, jadi aku harus bersikap waspada. Sistem, gunakan kartu keterampilan klon bayangan. Sedang digunakan, kartu keterampilan klon bayangan. Berhasil digunakan. Kartu keterampilan klon bayangan, waktu penggunaan, 3 jam. Dengan keterampilan ini, masalah akan cepat diselesaikan. Memasuki Tanah Dewa.